Halo ya trader. Nah, kali ini saya akan mereview hasil bulan kedua ya dari EA Little Crazy. Dan seperti yang kalian tahu, ini adalah EA-nya si Pavel ya, dengan 3 pair. Jadi EA ini sangat mirip sekali dengan NotEaseway karena developernya satu. Dan juga pairnya sendiri adalah 3 pair utama, yaitu di AUD-CAD, NZD-CAD, sama AUD-NZT. Nah, cuman untuk settingannya sendiri itu default ya, jadi nggak ada yang perlu kita set. Dan minimal modalnya adalah 200 USD. Di bawah 200 USD akan muncul alert ya, bahwa balance-nya kurang dan EA nggak bisa aktif. Jadi harus balance di atas 200 USD. Nah, jadi start modal awal 200 USD. Kemudian jenis akun yang saya gunakan adalah akun Pro dengan settingan 3 pair tersebut di time frame M15. Kemudian seperti apa hasilnya ya? Karena beneran ini EA-nya mirip banget dengan yang NotEaseway. Dan seperti yang kalian tahu, NotEaseway sudah MC. Kemudian ada Multiway juga sudah MC ya, 2 EA-nya si Pavel. Nah, satu lagi ini ada Little Crazy. Apakah bakal MC? Ya saya juga kurang tahu karena memang ini juga EA-nya Marty. Ya sama-sama Marty, tapi nunggu waktu sih karena memang sama juga strateginya mirip banget pullback, sehingga OP-nya pun lebih jarang ya, jarang sekali. Oke, kita cek hasilnya. 264 USD. Berarti sudah terus kita berapa persen ya ini ya? Karena ini start modal awal di 200 USD, sehingga 64 USD di sini dari 200 USD adalah sekitar 30-an ya, sekitar 30-an, 32 kalau nggak salah ya, 64 32. 32 kali 2 64 ya. Sekitar 32% ya. Kita cek hasilnya. Terakhir itu dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 2 September ya. 2 September berarti setelah 2 September 5 ya. 5 sampai dengan tanggal 30 ya. 30 September. Sip. Dapat 52,70 ya. Kalau misalnya modal 100 USD sih 52 ini masuk 5% ya, 50%. Cuman ini dari modal 200 USD, jadi masuknya sekitar 25% ya, 25% semua sebulan. Oke, kita cek harian. Harian mingguan ya, berarti setelah bulan pertama, minggu keempat, berarti minggu kelima ya harusnya ya. Minggu kelima berarti dari tanggal berapa dulu ya? Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. 5 sampai dengan tanggal 9. Salah. Kok 5 sampai dengan tanggal 9 September. Sip. Kosong. Nah, inilah saya bilang bahwa OP-nya jarang, sehingga saat di setting itu bisa aja seminggu ya nggak ada OP. Jadi bukan berarti bahwa EA-nya nggak mau OP, salah setting. Enggak, tapi memang EA-nya sendiri sangat jarang OP. Kalau misalnya pas setting kemudian besok hari dia bisa OP, itu adalah suatu keberuntungan. Tapi kalau misalnya seminggu 2 minggu nggak ada OP, itu sesuatu hal yang normal. Karena di saya sendiri itu bisa 2 mingguan baru ada OP ya. Ini tuh minggu kelima nggak ada OP. Kita cek minggu ke-6. Dari tanggal September, tanggal 11 9, 10, 11, 12 ya, 12 sampai dengan tanggal 16 September. Ini minggu ke-6. Sip. Nah, baru ada OP di tanggal 13 ya. Dan akhirnya tanggal 13 pun ini ada yang sudah close. Kemudian ini tanggal 14 baru close.
Kemudian selanjutnya adalah sama tanggal 14 juga. Nah, di sini ada AUDNZT, ada 3 posisi dengan TP yang berbeda-beda ya, TP berbeda, cuman nggak kena TP dia bisa close. Ya. Kalau misalnya SW kan harusnya dia akan kena TP baru dia akan close, sedangkan di sini belum kena TP dia bisa close dulu. Ya. Dan seperti biasa komenan C3 itu memang EA-nya Pavel ya. Kode C3. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini juga EA Marty karena ada 3 posisi ya. Walaupun ini kelihatan averaging ya, baru ya kelihatan averaging baru 3 posisi. Kita nggak tahu kalau misalnya posisi keempat bisa aja dia timbul Marty. Ya, maksudnya ada kelipatan lebih 0,02 ya, karena sampai sekarang hanya sampai 3 posisi sih ya, 3 posisi. 3 posisi, cuman sayangnya ini mirip banget dengan not SW. Kenapa? Karena kalau misalnya dia mulai Marty harusnya ada C4, C5. Ya, itu mulai Marty. Sedangkan seperti NEW ya, not SW itu hanya C3, berarti itu adalah OP yang pertama. OP pertama sebelum Marty-nya. Karena tiap OP itu dia punya punya partner ya, partner untuk layernya, partner layer kedua, layer ketiganya, sehingga TP-nya pun akan sama. Tapi di sini dapat lihat bahwa beda-beda, TP-nya beda-beda ya. TP-nya beda-beda, kemudian close-nya pun beda-beda ya. Saya rasa karena tidak ada parameter untuk close di EA-nya sendiri ya. EA-nya sendiri cuman ada mau OP long atau short gitu doang. Beneran gitu doang, mau OP long range shot apa long aja atau short aja gitu doang. Jadi nggak ada TP-nya berapa, kemudian close-nya berapa, kemudian ada trend stop berapa, itu nggak ada. Tapi kemungkinan kalau misalnya dilihat dari di sini bahwa untuk close-nya tanpa kena TP, kemungkinan ada SL+1 trend stop yang terhidden ya. Maaf, saya salah, di sini ternyata ada charges, ada komisi min 0,07. Ini menandakan bahwa akun saya ini jenis RAW ya. Jenis RAW spread, bukan akun pro. Saya tadi bilang akun pro, tapi ternyata ini adalah akun RAW karena ada komisi min 0,07. Jadi ada trend stop ya, cuman terhidden. Sehingga mungkin nggak misalnya seperti NEW dia akan profit banyak tapi nggak close ya, mungkin karena sekali OP bisa langsung 3 posisi, kemudian bisa profit banyak ya, cuman belum close karena belum capai TP ya, atau belum masuk ke SL plus-nya yang terhidden ini gitu, sehingga bisa aja akhirnya posisi minus lagi. Itu bisa terjadi. Ini minggu ke-6 ya. Kita lanjut lagi minggu ke-7. Minggu ke-7 dari tanggal September tanggal 19 sampai tanggal 23. September 23. Ini minggu ke-7. Sip. Ini banyak. Dari tanggal 20. Ya, 20 dia bisa OP lagi. Dan masih sama AUD NZD. Ya, sama seperti yang minggu ke-6. Masih sama ODNZ. Nah, di sini sudah muncul Marty. Ada C4. Kayak saya tadi bilang ada setelah C3 pasti akan C4. Nah, di sini kita cek mana yang masuk ke ininya, ke TP-nya. Ini 130 mana dia pasangannya? Ini ya 130. Oke. Kita cek nih C4 141. Pasangannya mana pasang? Ini 141. Ini pasangannya ke C4. Lanjut lagi. Ini 130. Ini pasangannya C4. Oke, kemudian ini 227. Ini pasangannya tuh. Jadi tiap OP-nya sendiri itu untuk Marty layarnya itu mempunyai pasangannya masing-masing. Dan terlihat bahwa tidak ada ya, dari awal pemakaian tidak ada kena TP, tapi dia bisa close. Makanya saya tadi bilang bahwa kemungkinan itu adalah SL plus atau trailing stop. Cuman di parameternya benar-benar
default, nggak ada yang bisa kita input, nggak bisa diapa-apain ya. Jadi ini beneran Marti. Oke, lanjut lagi, terakhir minggu ke-8. Minggu ke-8 berarti dari tanggal 24, 25, 26 sampai tanggal 30. 24 sampai tanggal 30 sampai tanggal 1 ya. Sampai dengan tanggal 1 30 sampai tanggal 30. Oke. 26 sampai tanggal 30, sip. Oh, ternyata tanggal ini baru dapat banyak, 35. Wah. Minggu ke-8 baru dapat banyak nih. Dan tanggal 20 ternyata ada OP ya, masih tapi floating. Ya, masih floating. Akhirnya kena TP ya. Ini kena TP. Wah, keren banget nih. Tumben kena TP, berarti memang dua ada metode ya. Pertama kena TP selagi arahnya benar ya, sampai kena TP. Yang kedua nggak kena TP tapi bisa profit, berarti kena trailing stop ya. Ada dua cara close. Audio NZT, oke, NZT CAD, C3 ada C4 sampai 0,03. C4 nya langsung 0,03. Ini apakah ini book atau memang seperti itu? Ini tumben banget, C4 nya sampai 0,03. Nah, dilihat bahwa nih kelihatan ya, jadi 0,01 kemudian ke 0,02 ya. Jadi seharusnya dari 0,01 kemudian kalau misalnya sudah mulai muncul Marti C4 harusnya ke 0,02. Namun sayang di sini muncul 0,03 ya. Karena tadi kan kita cuman melihat audio NZD doang. Sehingga apakah pair lainnya kelipatan lotnya itu kemungkinan berbeda gitu. Bisa jadi sih ya. Karena untuk EA-nya ini bukan one chat setup, tapi kita perlu buka 3 chat, kemudian kita pasang satu persatu. Jadi nggak kayak Node.sw yang bisa satu chat aja, kemudian kita tinggal menambah simbol di sana. Untuk AI Little Crazy nggak. Jadi kita harus buka tiap pair ya, kemudian pasang satu persatu. Dan ya muncul C4 0,03 ini. Apakah ini book gitu atau gimana? Karena memang benar-benar default sendiri ya. Atau dia memang mengkalkulasikan simbol ini beda kelipatan lot. Itu bisa juga jadi. Tapi untuk kepastiannya mungkin kita perlu melihat lagi ke depan ya. Untuk per NZD CAD apakah ada lot seperti ini lagi setelah 0,01 C4 nya 0,03 atau dia bisa 0,02 dulu. Kalau misalnya bisa 0,02 dulu untuk C4 nya berarti memang benar ada bug. Tapi kalau misalnya langsung 0,03 berarti memang benar-benar bahwa kelipatannya untuk tiap pair berbeda ya. Sip. Minggu ini paling banyak nih dapat dari tanggal 20 tanggal 23 nih akhirnya close ya. 26 nih ada C4 juga tuh. Kemudian 26, 28, 28. Oke. Sip. Jadi total di bulan kedua September tanggal 5 sampai dengan tanggal 30 dapat berapa? 50 ya, 52,70. Wah, parah banget. Oke. Nah, mungkin penasaran untuk drawdownnya, mari kita lihat di MK5. MK5 sebentar ya, saya cari dulu untuk MKL5-nya. Mana ya untuk Little Crazy? Oh, ini dia. Nah, ini dia MK5 dari Little Crazy. Growth-nya bener ya 32% ya, 32%. Lagu trading 1%, gak ada intervensi. Kemudian profit rate-nya, win rate 82,4%, loss rate-nya 17,6%, dengan drawdown selama 2 bulan ini adalah 10,3% ya. Tapi jangan dilihat walaupun persenannya rendah ya, karena ini modalnya start di 200 USD.
ya 200 USD. Jadi kemungkinan kalau misalnya 200 USD 1% aja itu 2 USD itu. Kalau misalnya di 100 USD 1% 1 USD. Sehingga untuk 10% ini kemungkinan 10% dikali 200 berapa ya? 20-an ya, 20-an USD gitu. Jadi nominalnya sendiri itu kemungkinan gede walaupun persentasenya kecil gitu. Mari kita cek. Drawdown berapa nominalnya? Nah, di sini. Bad balance itu berarti adalah total akumulasi loss ya. Berarti cuma 1,49% atau minus 3,15 USD. Nah, sedangkan by equity itu adalah adanya floating ya. Floating minus 10,26% itu drawdownnya sampai dengan minus 21,73 USD. Jadi kalau misalnya dilihat dari nominal 21,73 USD itu termasuk gede ya, termasuk tinggi gitu, gede untuk nominal. Tapi untuk persentase masuk kecil. Makanya di sini saya bilang bahwa kalau misalnya melihat drawdown jangan lihat persentasenya, tetapi nominal dari drawdownnya berapa gitu, sehingga bisa untuk mencoba atau menggunakan itu set modal awal harus di atas dari drawdown ya, di atas dari drawdown 2 kali lipat atau 4 kali lipatnya nggak masalah, harus di atas lah gitu, sehingga ketahanan modalnya akan lebih tinggi lagi. Oke, sip ya. Jadi ya benar-benar mirip banget ya. Untuk strategi juga pullback juga kayak not SW ya, benar-benar sama, mirip banget. Cuman untuk kita crazy itu bisa pakai modal yang kecil ya, mulai minimal 200 USD. Tapi ke depan tidak ada yang tahu ya, apakah nasibnya akan sama dengan not SW dan multi way atau bisa bertahan ya, nggak tahu juga. Oke, jadi yang penting adalah tetap jaga ya, manajemen. Tapi di sini saya adalah mengecek drawdownnya berapa. Tapi bagi kalian yang menggunakan, saya rasa harus menggunakan manajemen yang pas. Entah itu kalian harus memikirkan mau di CLD berapa persen atau gunakan SL karena ini beneran EA-Marti. Jadi akan terus OP sampai modal habis. Oke? Nah, akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan kehilangan uang. Jadi janganlah dalam berinvestasi gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke? Jadi cukup review Alter Crazy di bulan kedua ini. Terima kasih dan sampai jumpa.